Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai seorang wanita, kita diwajibkan untuk mengerjakan amal-amal kebaikan serta menghindari hal-hal yang terlarang agar amal baik yang telah dilakukan tidak menjadi rusak. Namun terkadang ada saja dosa yang tanpa sadar dilakukan wanita setiap hari yang ternyata merupakan dosa besar. Lalu, apa saja 7 dosa yang tanpa sadar dilakukan wanita setiap hari? Yang pertama, merubah fisik. Dosa yang tanpa sadar dilakukan wanita ialah merubah bentuk fisiknya. Ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi, implan sedok lemak, memancungkan hidung, dan perbuatan fisik jenis lainnya. Namun, apabila perubahan fisik bertujuan untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, mengabaikan suami sebagai kepala keluarga. Suami merupakan kepala rumah tangga yang wajib dihormati sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan lain kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Akan tetapi saat ini cukup banyak wanita yang mengabaikan peran suaminya tersebut. Yang ketiga, banyak berbicara. Tanpa sadar, banyak berbicara apalagi membual ternyata dapat menimbulkan dosa. Hal ini kerap dilakukan oleh banyak orang, terutama wanita. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah Sarsarun, orang yang banyak omong, Mutasyaddiqun, yang membual dan berbicara seenaknya, dan Mutafayyihun, para sahabat menukas." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah mengetahui siapa itu Sarsarun dan Mutasyaddiqun, tapi Mutafayyihun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang yang sombong, angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Yang keempat, berpakaian namun telanjang. Maksud dari berpakaian namun telanjang adalah di mana seorang wanita mengenakan pakaian yang ketat dan tipis sehingga membuat setiap lekuk tubuhnya terlihat. Hal ini merupakan salah satu dosa yang tanpa sadar dilakukan oleh banyak wanita. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang kelima, pergi tanpa izin suami.
Dosa yang tanpa sadar dilakukan wanita selanjutnya adalah bepergian tanpa izin suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak mendapatkan izin dari suami merupakan hal yang akan menimbulkan dosa sehingga akan menerima hukum istri yang melawan menurut Islam. Yang keenam, berkawan akrab dengan lelaki yang bukan mahramnya. Dosa yang satu ini kerap disepelekan oleh para muslimah, padahal di dalam Islam sudah jelas dilarang untuk berteman akrab dengan lelaki yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki berduaan dengan wanita melainkan yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, berhias. Di dalam urusan penampilan, wanita selalu ingin terlihat cantik dan menarik. Namun seorang wanita tidak boleh berhias untuk selain suaminya, apalagi sampai meminta untuk menyambung rambut dan juga mencukur alis. Rasulullah SAW bersabda, terlaknatlah wanita yang menyambung dan minta disambungkan rambutnya, wanita yang mencukur dan minta dicukur alisnya, wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah 7 dosa tanpa sadar dilakukan wanita setiap harinya. Wahai sahabat muslim yang beriman, terutama bagi wanita, agar menghindari 7 dosa ini dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.